Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Marad Salihah dengan NIM 210504067. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum pidana di bawah dosen pengampu Bapak Henry SHMH mengenai perbarengan atau konkursus. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi perbarengan tindak pidana atau konkursus. Perbarengan atau konkursus adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Konkursus terbagi atas tiga. Yang pertama, konkursus idealis, dua, delictum continuatum, tiga, konkursus realis. Yang pertama yaitu konkursus idealis. Konkursus idealis ini adalah dalam satu tindak pidana yang melanggar dua atau lebih aturan pidana. Konkursus idealis ini diatur dalam pasal 63 KUH pidana, yang dalam pasal 1-nya dikatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Konkursus idealis bisa dikenakan pada seseorang apabila orang tersebut melakukan satu tindak pidana, tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu, ia memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana atau perbarengan peraturan. Dua, delictum continuatum. Perbarengan berlanjut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Namun perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya belum pernah atau diselingi dengan putusan hakim yang mengikat. Perbarengan berlanjut ini berdasarkan pada pasal 64 ayat 1 KUH pidana, yaitu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Selanjutnya, konkursus realis. Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, sedangkan masing-masing perbuatannya itu berdiri sendiri atau hubungan delik yang satu dengan yang lainnya itu berdiri sendiri-sendiri. Begitulah yang dimaksud dengan konkursus realis. Dalam konkursus realis ini diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUH pidana. Konkursus realis ini dalam pemberian sanksi pidananya itu berbeda-beda. Utrecht memberikan pembedaan mengenai pemberian sistem pidana yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pidana yang masuk dalam kategori konkursus realis. Terdapat 3 sistem ukuran pemidanaan yang menetapkan beratnya hukuman dalam konkursus realis yang diatur dalam KUH pidana, yakni sistem absorpsi diperberat, sistem kumulasi yang diperingan, dan sistem kumulasi yang murni dan tidak terbatas. 4 sistem sanksi pada konkursus. 1. Sistem absorpsi. Apabila seseorang melakukan beberapa peraturan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa pidana. 2. Sistem kumulasi. Apabila seseorang melakukan beberapa peraturan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini, tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu, semuanya dijatuhkan. 3. Sistem absorpsi diperberat. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut sistem ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhi satu pidana saja, yakni yang paling berat. Akan tetapi, dalam hal ini diperberat dengan menambah sepertiga dari yang terberat. 4. Sistem kumulasi terbatas. Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa delik yang masing-masing diancam beberapa jenis perbuatan,
4. Sistem kumulasi terbatas. Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah sepertiga dari kumulasi hukuman. Pasal-pasal terkait kursus. Pasal 63 ayat 1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Selanjutnya pasal 63 ayat 2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 64 ayat 1. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat 2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. Pasal 65 ayat 1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Selanjutnya pasal 65 ayat 2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Contoh konkursus. Yang pertama, contoh dari konkursus idealis. Bersetubuh dengan anak sendiri yang belum berusia 15 tahun. Perbuatan ini masuk pada pasal 294. Perbuatan cabul dengan anak sendiri yang belum cukup umur, dan pasal 287 yaitu bersetubuh dengan wanita yang belum berusia 15 tahun di luar perkawinan. Contoh yang kedua yaitu seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam pasal 338 atau 15 tahun penjara dan pasal 341 7 tahun penjara. Maksimum pidana yang dikenakan adalah yang terdapat dalam pasal 341 lex spesialis yaitu 7 tahun penjara. Selanjutnya contoh delictum continuatum. Misalnya A melakukan 3 kali penipuan ringan, 379, pasal 379, berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari 250. Terhadap A, bukannya dikenakan pasal 379 yang maksimumnya adalah 3 bulan penjara, namun dikenakan pasal 378 yang maksimumnya adalah 4 tahun penjara. Selanjutnya konkursus realis. Misalnya A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Dalam hal ini, yang dapat dijatuhkan ialah 9 tahun. Tambah sepertiga kali 9 tahun, yaitu 12 tahun penjara. Jadi di sini berlaku sistem absorpsi yang dipertajam. Contoh yang kedua, misalnya B melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara. Jadi, bukannya 9 tahun tambah sepertiga kali 9, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut. Jadi, tetap yang ditambah yaitu 1 tahun ditambah 9 tahun yaitu 10 tahun, bukan 12 tahun. Kesimpulan, perbarengan tindak pidana atau konkursus ialah terjadinya 2 atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi hukuman.
Concursus terbagi atas 3, yakni concursus idealis, delictum continuatum, dan concursus idealis. Terdapat 4 sistem sanksi pada concursus, yaitu 1 sistem absorpsi, 2 sistem kumulasi, 3 sistem absorpsi diperberat, dan yang keempat sistem kumulasi terbatas. Perbarengan ini diatur secara lengkap pada pasal 63-71 KUH Pidana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.